Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rantu Daniel Panjitan, NPM 180710013. Saya adalah mahasiswa di Universitas Putra Batam, Prodi Ilmu Hukum. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan perjelasan apa itu gugatan volunteer dan apa itu gugatan kontentiosa. Dalam video ini saya hanya ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu gugatan volunteer. Gugatan volunteer adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan volunteer ini, yang pertama biasanya masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Contohnya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya pembukaan CV. Jadi salah seorang harus memintakan perizinan kepada ketua pengadilan negeri untuk membukakan CV-nya tersebut. Yang kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Tidak ada sengketa dalam permohonan tersebut. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte. Maksudnya ex parte di sini adalah permohonan yang kepentingannya sepihak atau tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu. Hanya ada satu pihak. Oke, baik, di sini menjelaskan tentang petitum permohonan. Petitum permohonan itu sudah dijelaskan pada kasus permohonan. Pihak yang ada hanya pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau yang tergugat. Pada prinsipnya, tujuan pemohon untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Jadi di sini penyelesaian kepentingan permohonan dengan acuan sebagai berikut. Yang pertama, isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan memuat pernyataan dengan kata-kata menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon. Yang kedua, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon. Ukuran ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan yang bersifat ex parte atau sepihak saja. Yang ketiga, tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatory. Yang keempat, petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya. Yang kelima, petitum tidak boleh bersifat kompositor atau ex equat et bono, yang artinya seperti yang dikatakan, petitum permohonan harus rinci, jadi bersifat enumeratif. Oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja. Nah, di dalam proses pemeriksaan permohonan ini, itu yang pertama adalah jalannya pemeriksaan secara ex parte. Oleh karena itu, yang terlibat dalam permohonan sepihak yaitu permohonan sendiri. Proses pemeriksaannya pun hanya sepihak atau bersifat ex parte. Sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya saja. Pada prinsipnya, proses equity bersifat sederhana. Yang pertama hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan pemohonan. Yang kedua, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan, melainkan hanya permohonan yang langsung disetujui atau tidaknya oleh pengadilan. Yang kedua, yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Dalam proses yang bersuara ex parte, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa di pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara kontradiktor atau optegenspraak. Dalam proses pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain. Yang ketiga, tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat ex parte, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan, namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan. Yang pertama itu yang asas yang tetap ditegakkan yaitu asas kebebasan peradilan. Yang kedua, asas fair trial, peradilan yang adil, itu yang harus ditegakkan oleh pengadilan. Yang tidak perlu ditegakkan adalah asas audi altram partem.
yaitu dalam proses ex parte ini tidak ditegakkan mendengar jawaban atau bantahan dari pihak lawan. Jadi menarik kesimpulan, gugatan ex parte ini atau gugatan permohonan ini atau gugatan volunteer ini adalah gugatan yang dilakukan hanya sepihak saja tanpa ada sengketa atau ada pihak lain yang masuk ke dalam permohonan tersebut. Oke, baik.